Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok konseling pada anak akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Septian Maula Akbar, yang kedua Yogi Gali Permadi, yang ketiga Zain Fitri Alfia, yang keempat Bella Ica Noviana, yang kelima Dinda Oktaviani Riwayanti, yang keenam Nurin Safira Zaitun Wanda, dan terakhir Devita Afiatin Putri Alicia. Apa sih konseling itu? Konseling adalah proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli secara langsung untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Tujuan konseling pada anak yaitu 1. Memampukan anak untuk mengatasi emosional. Yang kedua, memampukan anak untuk memiliki pandangan positif terhadap dirinya. Yang ketiga, memampukan anak untuk menerima kekuatan dan kelemahan pada dirinya. Yang keempat, mampu mengubah anak untuk melakukan hal yang berdampak negatif. Ciri-ciri masa anak yaitu 1. Usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia mainan, usia prasekolah, usia belajar kelompok. Dan yang ketiga, usia menjelajah dan bertanya, usia meniru, dan usia kreatif. Ciri-ciri masa anak akhir. Yang pertama, usia menyulitkan. Yang kedua, usia tidak rapi. Yang ketiga, usia bertengkar. Yang keempat, usia sekolah dasar. Yang kelima, periode kritis dalam dorongan berprestasi. Yang keenam, usia berkelompok. Yang ketujuh, usia penyesuaian diri. Yang kedelapan, usia kreatif. Dan yang terakhir, usia bermain. Karakteristik masa anak-anak yaitu A. Mampu berpikir dengan menggunakan simbol. B. Berpikirnya masih dibatasi oleh persepsinya. C. Berpikirnya masih kaku, tidak fleksibel. D. Anak sudah mulai mengerti dasar-dasar mengelompokkan sesuatu atas dasar satu dimensi seperti atas kesamaan warna, bentuk, dan ukuran. Model bimbingan yang diberikan pada anak-anak yaitu 1. Membantu anak agar memahami alasan tentang diterapkannya aturan. Yang kedua, membantu anak untuk memahami dan membiasakan mereka untuk memelihara persahabatan, kerjasama, saling membantu, dan saling menghormati. Yang ketiga, memberikan informasi tentang adanya keberagaman budaya, suku, dan agama. Dan dalam rangka membimbing perkembangan moral anak prasekolah, sebaiknya orang tua atau guru-guru TK melakukan upaya-upaya yaitu 1. Memberikan contoh atau teladan yang baik untuk berperilaku atau bertutur kata. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan pada anak dalam berbagai aspek kehidupan seperti memelihara kebersihan atau kesehatan, tata krama, dan budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, mengembangkan wawasan tentang nilai moral kepada anak, baik melalui pemberian informasi, cerita-cerita para nabi dan pahlawan, maupun cerita dunia binatang tentang akhlak dan luhur. Ikhtisar model konseling dan psikoterapi kontemporer yaitu 1. Terapi eksternal humanistik adalah kekuatan ketiga dalam psikologi. Ini dikembangkan sebagai reaksi melawan psikoanalisis dan behaviorisme yang dianggap tidak berlaku adil dalam mempelajari manusia. Yang kedua yaitu terapi client-centered. Semula adalah pendekatan non-direktif yang dikembangkan pada tahun 1940 anak-anak sebagai reaksi melawan pendekatan psikoanalitik berlandaskan pada pandangan subjektif atas pengalaman manusia. Terapi client-centered menaruh kepercayaan dan minta tanggung jawab yang lebih besar kepada klien dalam mengenai berbagai permasalahan. Yang ketiga, terapi Gestalt sebagai yang besar merupakan terapi eksperimental yang menekankan kesadaran dan integritas yang muncul sebagai reaksi melawan terapi analitik serta mengintegrasikan fungsi jiwa dan badan. Yang keempat yaitu analisis transaksional, suatu model terapi kontemporer yang cenderung ke arah aspek-aspek kognitif dan behavioral dan dirancang untuk membantu orang-orang dalam mengevaluasi putusan-putusan yang telah dibuatnya menurut kelayakan sekarang. Yang kelima, terapi tingkah laku, suatu model terapi yang merupakan penerapan prinsip-prinsip
belajar pada penyelesaian gangguan-gangguan tingkah laku yang spesifik. Hasil-hasilnya merupakan bahan bagi eksperimentasi lebih lanjut. Terapi tingkah laku secara sinambung berada dalam proses penyempurnaan. Yang terakhir yaitu terapi realitas. Suatu model terapi yang dikembangkan sebagai reaksi melawan terapi konvensional. Terapi realitas adalah terapi jangka pendek yang berfokus pada sekarang, menekankan kekuatan pribadi, dan pada dasarnya merupakan jalan di mana para klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistik dan karenanya bisa mencapai keberhasilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.